Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para pemirsa PKTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dr. Dia dalam acara Info Kesehatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan PKTV. Semoga para pemirsa di rumah dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Ya, para pemirsa, pada malam hari ini saya ditemani oleh salah satu dokter dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Dokter ini cukup terkenal di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Beliau adalah salah satu dokter kandungan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ya, beliau adalah Dokter Iputu Satria Wijaya, spesialis obstetrik dan ginekologi, atau yang biasa disapa Dokter Putu. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Dia. Selamat malam pemirsa di rumah. Apa kabar, dokter? Baik, sehat. Ya. Baik pemirsa, topik kita kali ini adalah tentang kanker serviks. Pasti pemirsa di rumah sudah sering mendengar tentang kanker serviks. Apa itu kanker serviks, bagaimana pencegahan dan penanganannya. Ya, pemirsa, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui telepon di bawah ini. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dokter. Ya, kanker serviks ya pembahasan kita hari ini. Sebenarnya berbicara tentang kanker serviks atau kanker mulut rahim ini tidak ada habisnya. Penelitiannya pun kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah sampai ke tingkat molekuler. Bagaimana penelitian terakhir yang saya pernah baca itu bagaimana memprediksi seorang yang hanya misalnya baru terjadi pre-cancer itu berapa persen sampai terjadi kankernya, berapa persen kemungkinan karena keganasan itu sudah diteliti. Itu penelitiannya sudah sampai ke tingkat molekuler. Nah, hal yang kita bahas hari ini mungkin yang sifatnya ke pencegahan saja mungkin ya. Apa itu kanker mulut rahim? Mungkin ibu-ibu di rumah sudah sering dengar apa itu kanker mulut rahim. Kalau ibu bayangkan rahim ibu itu ibaratnya kayak balon misalnya seperti itu ya. Balonnya itu adalah rahimnya, di bawahnya itulah mulut rahim. Nah, itu yang dalam bahasa medis dinamakan serviks. Serviks ya. Serviks ini dia fungsinya sebagai penghubung antara rahim dengan ke arah vagina seperti ini. Dia rawan sekali terkena suatu kuman seperti AVV virus yang menyebabkan kanker serviks ini sehingga terjadilah kelainan di mulut rahim itu. Nah, sampai timbulnya suatu kelainan ini tidak serta-merta ya. Maksudnya sekarang kena besok sudah kanker seperti itu tidak ya. Jadi dia perlu suatu proses. Itu prosesnya cukup lama, bisa sampai paling cepat mungkin 3-5 tahun ya, 3-15 tahun lah kemungkinan itu sampai terjadinya nanti cancer atau kanker ya seperti itu ya. Jadi dalam rentang waktu itu ibu-ibu di rumah dapat melakukan screening. Jadi bisa ditemukan dalam stadium yang lebih awal sehingga bisa dicegah jangan sampai terjadi kanker gitu mungkin. Itu mungkin dokter Dia ya sebagai prolognya. Oke. Ya pemirsa. Jadi sudah sedikit dijelaskan tentang apa itu kanker serviks ya. Mungkin kita sendiri sebagai perempuan perlu tahu ya dok ya lebih dalam tentang kanker serviks ini. Ya, untuk angka kejadiannya gimana dok? Kejadiannya? Kanker serviks. Sebenarnya cukup tinggi. Kok kita dapatkan data di internasional ini, data terakhir yang saya dapatkan tahun 2008-2010 itu kejadian kanker serviks ini sekitar 530.000 ya, kasus cukup tinggi. Dan setengahnya dikatakan meninggal ya. Jadi setengahnya aja bisa hidup, setengahnya meninggal. Meninggal ini kalau kita menemukan seorang penderita kanker, kita berbicara 5-year survival life namanya ya. Jadi bagaimana kemungkinan dia hidup dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, ini pada kanker serviks ini dari sekitar 530.000 kasus, 5 years ke depannya setengahnya meninggal ya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya yang jadi masalah pada kanker serviks terutama di negara berkembang, negara kayak kita ini Indonesia, kejadiannya tinggi. Kenapa tinggi? Karena banyak ibu-ibu ini tidak ngeh. Yang saya alami sekian tahun berprofesi sebagai dokter kandungan, ibu ini malu ke dokter ya seperti itu ya. Malunya apa? Dok, saya disuruh naik ke meja itu, dikangkangin saya, malu saya dokter, banyak seperti itu ya. Padahal dengan melihat seperti itu, dengan tatapan visual saja, kita sudah bisa melihat, oh ini ada kelainan di mulut rahim. Nah, banyak ibu-ibu berpikir, dok kalau saya di USG aja nggak kelihatan. Kalau hanya kelainannya sebatas di mulut rahim, belum bisa terlihat. Tapi kalau udah penyebaran ke atas, ke samping, atau sampai ke ginjal segala macam, itu udah stadium 2 ke atas biasanya, itu bisa terlihat dengan USG. Tapi kalau baru batas
kankernya di mulut rahim saja atau precancer atau baru stadium 1 hanya sebatas di mulut rahim itu belum terlihat. Belum terlihat. Jadi alangkah baiknya dengan dilihat saja, maksudnya ibu memberanikan diri untuk dilihat, itu sudah salah satu usaha pencegahan awal. Ya. Nah itu yang menyebabkan kenapa kebanyakan kanker serviks ini datang pada stadium yang lanjut. Ya. Yang ini ibarat es fenomena gunung es. Terlihat di atasnya aja yang stadium-stadium lanjut. Yang stadium bawah ini yang di situ sebenarnya peluang kita untuk pencegahan ini tidak dapat kita tangkap. Ya karena apa? Mungkin pertama dari edukasi pasien, maksudnya dari pendidikan pasien yang ini ya mitos tadi, saya nggak boleh ini, nggak dikasih sama suami diperiksa seperti ini, padahal nggak perlu ke dokter kandungan yang cowok, ke bidan aja bisa kok ya, maksudnya jadi kita menemukannya pada stadium-stadium yang lanjut seperti itu. Padahal sebenarnya di situ peluang kita untuk pencegahan, ya. Peluang kita di mana ya? Pencegahan di awal. Sebenarnya mau bisa dideteksi dini ya, dok betul. Ya? Makanya kami di Persatuan Dokter Kandungan ini bagaimana menggembor-gemborkan pencegahan kanker serviks sampai ke bawah. Misalnya kita diundang ceramah kemana gitu, pasti itu yang kita tekankan. Ibu-ibu jadi duta kanker serviks di daerahnya masing-masing. Ya. Misalnya pengajian atau apa, di situ sampaikan, saya kemarin di pap smear loh, saya begini ya. Setidaknya dengan satu berita baik disampaikan ke beberapa orang, itu salah satu proses edukasi yang kita berikan ke masyarakat, nanti dapat kita gunakan sebagai sarana awal untuk pencegahan. Nah, nanti kita bicarakan pencegahannya selain proses edukasi, nanti ada vaksinasi, ya seperti itu. Kalau pap smear segala macam IVA itu sudah termasuk pencegahan sekunder. Jadi di awal yang kita harus tangkap adalah bagaimana kita menemukan seorang wanita ini dalam keadaan sehat. Jangan kita menemukan seorang wanita ini sudah dalam keadaan dia, apalagi sudah pre-kanker, ya sudah kemungkinan pre-kanker itu dibagi 3, nanti ada 1, 2, 3, cin 1, cin 2, cin 3. Kalau kita ketemu cin 1, oke. Sekitar hanya 1% karena ganas. Tapi kalau kita ketemu cin 3, itu sekitar 30% dia kemungkinan karena ganas, seperti itu. Dan itu besar ya dok ya, 30%. Besar sekali, besar sekali. Effortnya besar sekali. Karena kebanyakan yang kita temukan ibu-ibu kanker serviks ini di usia-usia reproduktif. Ya, usia 30-50 tahun, di mana di situ dia masih secara kebutuhan seksual masih diperlukan. Betul. Terus yang kedua, anak-anaknya mungkin lagi masa-masa pendidikan. Ya, masa pendidikan, masa sekolah, masih perlu banyaknya biaya, sementara nanti ibunya sakit di usia seperti itu, bisa dibayangkan gimana sosial ekonominya seorang itu. Meskipun ya mungkin sekarang ada orang bilang sekali orang sakit terus udah berapa habis seperti itu biayanya. Bukan hanya biaya, faktor psikososialnya, nanti bagaimana di keadaan di keluarganya, itu yang kita harus pikirkan. Jangan hanya kita memikirkan gimana saya bisa berobat, saya ditanggung asuransi kok atau apa misalnya seperti itu, tapi effort di sampingnya itu yang kita harus kita pikirkan juga. Betul ya, sekali. Iya. Iya. Untuk penyebabnya sendiri dok, sebenarnya apa sih penyebab dari kanker serviks? Penyebabnya sering kita udah ketahui mungkin dengan HPV virus. Virus ya dok. HPV virus ada tipe 16 dan 18. Nah, HPV virus ini sebenarnya banyak sekali tipenya, ya. Tapi yang dapat menjangkit ke manusia itu hanya 4 tipe yang baru penemuan terakhir ini. Tipe 6, 11, 16, 18. 6, 11 ini yang menyebabkan kutil-kutil itu, kutil kelamin segala macam ya. 16, 18 ini nanti untuk ke arah kanker serviks. Kanker serviks ya. Seperti itu. Ya. HPV virus, human papilloma virus namanya. Ya. Kalau untuk faktor risikonya sendiri, dok? Faktor risiko, betul. Kayaknya sepertinya banyak sekali ya, dok ya. Faktor risiko yang mempengaruhi untuk jadi kanker serviks ini. Faktor risikonya sebenarnya HPV virus ini bisa terkena pada siapa saja, tidak harus dengan kontak seksual katanya kalau dari buku-buku literatur. Siapa yang berpeluang lebih besar terkena kanker serviks? Pertama, seorang wanita yang kontak seksual pada usia belum matur ya, maksudnya belum cukup. Misalnya usia di bawah 20 tahun yang kita bilang belum cukup umur ya. Pada wanita-wanita yang multi partner. Oh iya. Ya apa ya namanya ya? Dia entah dia yang multi partner atau mungkin suaminya yang multi partner, bisa saja. Jadi penyebarnya dari suaminya bukan dari istrinya seperti ini ya. Itu dua hal itu yang mungkin yang lebih berisiko terkena seperti itu. Ya, seperti terkena HPV virus ini ya. Kalau sekarang ini dok, mitos-mitos apa aja sih biasanya yang berkembang di masyarakat yang sehingga mereka tuh takut untuk berobat?
mitos-mitosnya. Yang bisa pernah dokter dengar. Mitosnya itu apa namanya? Seperti saya bilang tadi, ketakutan memeriksakan diri itu. Iya, ketakutan memeriksakan diri. Kalau mitos yang seperti kehamilan-kehamilan itu saya jarang dengar. Ya, dia lebih karena ketakutannya. Pertama, jangankan orang awam ya, kita orang kesehatan aja kadang-kadang, aduh nanti saya diperiksa sakit, terus saya ketemu sakitnya nanti seperti itu kadang-kadang ditakutkan ya. Ya, yang sering saya tangkap dari ibu-ibu itu kenapa dia enggan memeriksakan diri ya karena kalau di pedesaan mungkin ya karena dia belum merasa sakit ya, karena orang dengan sosial ekonomi yang rendah ya mungkin dia merasa ya saya belum sakit kok nggak usah memeriksakan diri seperti itu, jadi ditahan-tahan sakitnya ya seperti itu. Pada orang-orang yang sosial ekonomi menengah ke atas mungkin dia karena malu lebih banyak ya, malu memeriksakan diri karena nanti saya dibuka, nanti saya dipakein alat seperti ini seperti itu yang ditakutkan sehingga terlambat memeriksakan diri ya, padahal proses screening itu kita sarankan 1-2 tahun sekali pada orang yang normal. Ya, pada ada yang kelainan di mulut rahim, kita harapkan lebih awal dia untuk memeriksakan diri. Jadi kejadian-kejadian pre-kankernya itu bisa kita cegah lebih dulu ya, kalaupun ketemu pre-kanker yang lebih awal. Jangan sampai dia sudah terjadi stadium lanjut ya. Seperti yang kita lakukan tindakan kemarin itu. Seperti itu ya. Jadi lebih susah nanti penanganannya dok ya, butuh effort yang lebih besar. Untuk gejalanya sendiri seperti apa ya dok ya? Gejalanya, ya gejala awal biasanya diawali dengan keputihan yang lama, ya keputihannya itu biasanya berbau sekali ya, nah itu tanda awal. Dan nanti kalau sudah sampai menginvasi, istilahnya AVV ini sudah sampai ke permukaan. Nah AVV ini kumannya pinter banget, ya pinter ya Bu. Ya kita jelaskan secara awam itu, dia ini begitu seorang wanita terkena virus AVV ini, dia apa namanya hidupnya bukan langsung di permukaan apa namanya jaringan mulut rahim itu, dia di bawahnya dulu sembunyi dia. Nanti kelamaan naik merusak sel dari bawah nanti sampai ke permukaan. Nah itu memerlukan waktu yang saya bilang tadi 5-15 tahun itu. Nah begitu sampai ke permukaan terlihatlah seperti luka di mulut rahim, mulut rahim. Nah kalau terjadi kontak seksual berhubungan badan dengan suami itu yang menimbulkan nanti keluar lendir campur darah seperti itu ya. Mungkin ada foto yang bisa saya tampilkan, mungkin bisa diperlihatkan sama pemirsa di rumah. Ada beberapa foto mulut rahim yang normal sampai ya. Ini mulut rahim yang normal ibu-ibu ya, bentuknya licin. Ya kalau bayangkan mulut rahim itu kayak donat ya. Itu yang merah di pinggiran itu mulut rahimnya dan maksudnya di dalamnya itu mulut rahimnya, di luarnya itu jaringan mulut rahimnya. Nah, kalau terjadi kelainan bagaimana? Kita lihat ke gambar berikutnya. Nah, ini kalau sudah yang putih-putih itu kelainan ya. Ini CIN 1 ya. Jadi dia sudah pre-kanker. Ini belum kanker ya Ibu ya. Ini baru pre-kanker yang stadium 1 ya. Nanti dilanjutkan lagi gambar berikutnya. Nah, ini gambar yang berikutnya ini pre-kanker yang derajat 2 ya. Sudah mulai terlihat kelainan. Dilanjutkan mungkin yang ke derajat 3-nya, ini masih pre Ibu ya, belum ke arah kanker. Mungkin bisa dilanjutkan gambar berikutnya. Nah, ini CIN 3. Nah, ini sudah pre-cancer stadium 3. Kalau ini dibiarkan 30% dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dia akan ganas ya. Kalau CIN 2 tadi 15%, kalau CIN 1 itu sekitar 1% saja. Kalau kita sudah menemukan ke arah CIN 3, biasanya kita sudah sarankan seorang wanita itu untuk angkat rahim kalau wanita itu sudah dengan anak cukup. Tapi kalau anaknya belum cukup ya biasanya kita cuma potong jaringan luarnya ini saja. Ya kemungkinan untuk tumbuh lagi ya tentunya ada, karena kita nggak bisa bermain-main dengan namanya kanker seperti itu. Mungkin bisa satu lagi gambar yang kankernya ya, bagaimana sudah terjadi kanker. Nah ini Bu lihat di sebelah kanan layar kaca itu yang sudah jadi kanker. Yang sebelah kiri yang mulus itu yang normal, terlihat perbedaannya. Nah kalau yang itu saat berhubungan badan dengan suami tersentuh oleh mohon maaf alat kelamin suaminya, nah itu akan berdarah dia. Nah itu dah makanya timbullah gejala keluar lendir, maksudnya keluar lendir darah ya. Yang itu merupakan salah satu gejala ya dok, gejala awal ya. Kalau ibu-ibu merasakan seperti itu mungkin di rumah, segera periksakan diri ke bidan lah minimal dulu biar sempat dilihat mulut rahimnya ada gambaran yang seperti terlihat di TV itu apa tidak seperti itu ya. Kalau ada gambaran terlihat seperti TV itu
bisa dilakukan penanganan lebih awal. Misalnya baru ada orang bilang perlukaan di mulut rahim, apa sariawan ya bahasa awamnya ya. Kalau ada sariawan, sebisa mungkin kalau nggak dilakukan IVA test, ada namanya IVA test, dengan menggunakan asam asetat, ini terlihat perubahan bentuk dari perubahan warna dari mulut rahimnya itu. Kalau ada perubahan warna, nanti bidan-bidan pasti mengetahui dia, atau dokter umum bisa mengetahui sebelum ke dokter kandungan, oh ini sudah mengarah ke precancer. Jadi ibu akan dirujuk lebih awal ke vaskes lebih lanjut, ya. Apalagi sudah sampai kanker seperti itu. Biasanya kalau sudah kanker, kita ambil dagingnya itu untuk mengetahui ini tipe kelainannya, tipe selnya apa, seperti itu. Memang pemeriksaan untuk dagingnya itu agak sedikit mahal karena kita di Bontang belum ada dokter patologi anatomi namanya, dokter yang bisa melihat di bawah mikroskop itu kelainannya seperti apa. Jadi biasanya gitu ya, sel apa, ya betul, ya, kelainan sel ke arah namanya displasia atau ke arah malignansinya, ke keganasannya itu nggak bisa. Jadi biasanya kita kirim ke Samarinda, itu perlu waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk menunggu hasilnya. Cukup lama ya. Jadi diambil, nanti kita tahu kelainannya seperti apa. Nanti setelah itu baru bisa diberikan penanganan lanjutan. Ini ada telepon, mungkin bisa diangkat dahulu. Oh iya. Ya, halo selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh, putus. Oke, pemirsa, kita lanjutkan saja ya. Dokter, kita kan tadi bahas tentang faktor resiko ya. Kalau di Bontang ini kira-kira faktor resikonya apa ya, Dok, yang paling banyak untuk terjadinya kanker serviks ini? Faktor risiko, kita harus melihat data juga dulu ya. Kalau di data misalnya pernikahan remaja bagaimana, ya perilaku seksual remaja bagaimana, ya itu juga kita harus lihat untuk melihat faktor risiko orang, misalnya pernikahan muda, yang terlalu muda di bawah 20 tahun yang bisa sebagai satu faktor risiko, atau perilaku remajanya bagaimana, ya seperti ke arah multi partner atau apa nanti seperti itu. Dari situ bisa kita lihat misalnya infeksi menular seksual bagaimana. Dari situ kita baru bisa menarik kesimpulan, oh ini mungkin faktor risiko ya. Mungkin di Bontang belum ada penelitian yang mendalam ya tentang itu ya. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan penyebab ini paling sering ini ya. Kadang kita menemukan pasien dengan kanker mulut rahim seperti ini, kita untuk menggali faktor risikonya ini perlu usaha lebih ya. Bagaimana kita dengan empati, dengan simpati mengedukasi pasien ya, tanpa dia merasa dihakimi, tanpa dia merasa ditanyain macam-macam, kita dapat ininya faktor risikonya ya. Karena pribadi ya, Dok ya. Betul, sangat sensitif ya. Kadang bukan tidak mungkin kita mengedukasi satu orang, maksudnya ibunya saja dulu, bapaknya kita sarankan menunggu di luar agar kita dapat faktor risikonya apa, atau bapaknya, atau kadang-kadang kita melibatkan tim mungkin tim konselor kita untuk menggali penyebabnya ini apa, agar kita dapat data yang lebih lengkap ya. Salah satu contoh berapa tahun yang lalu, bukan di Bontang, waktu saya masih pendidikan di Bali waktu itu, saya pernah dapat kasus wanita usia 24 tahun sudah kanker serviks. Itu pun stadiumnya sudah stadium 3. Bisa dibayangkan itu, berapa tahun yang lalu dia terpapar pertama. Sudah punya anak, Dokter? Belum punya anak, baru menikah, kalau nggak salah mungkin sekitar setahun atau 2 tahun menikah. Ya, gejalanya ada kontak bleeding kayak tadi itu, keluar darah saat berhubungan badan, periksa ternyata sudah stadium lanjut. Stadium 3, dan itu penanganannya sampai ke arah obat-obat keras ya, kemoterapi namanya ya. Itu untuk mencari faktor risikonya, kita harus memilah dulu, si ibu dulu kita edukasi ini. Ternyata yang kita dapatkan waktu itu pada kasus itu, dia dari usia 16 tahun sudah jadi kayak wanita panggilan. Ya, di situ kita dapat, wah, ini multi partner nih penyebabnya, seperti itu. Multi partner nih penyebabnya ya. Kalau tidak menanyakan secara mendalam, apalagi ada suaminya mungkin di sebelah yang dia mungkin tertutup dengan suaminya, ya kita nggak akan dapatkan itu faktor risiko seperti itu. Ya, ya, memang harus pelan-pelan. Ya, tidak bisa buru-buru ya. Buru-buru ya. Mungkin sekali pertemuan mungkin belum ketemu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, setelah sering ketemu, tentunya pasien akan makin terbuka dengan kita. Ya, pengalaman saya seperti itu. Setelah terbuka, barulah kita masuk untuk mendapatkan faktor risiko ini ya. Tapi kebanyakan yang saya dapatkan dulu pasien-pasien yang kita kemo waktu zaman saya pendidikan itu ya rata-rata multi partner atau pernikahan muda. Oh, ya, yang paling banyak, Dokter. Iya, karena di satu tempat mungkin di situ masih percaya saya harus menikah ini. Nanti kalau menikah dengan usia seperti ini dianggap
tidak laku atau apa ya. Ada mitos seperti itu Mas. Nah, ini mungkin pertanyaan mitos tadi. Tidak boleh menikah di usia yang sudah agak tua. Terlalu tua ya, Dok, Kayak ya. kita mungkin sekolah bertahun-tahun, usia mendekati 30 Ya, baru betul. menikah gitu itu ya. Ya ada paradigma seperti itu, ya itu salah satu faktor risiko juga. Nah, atau daerah tertentu yang mungkin di situ kehidupan dalam tanda kutip kehidupan malamnya banyak atau apa ya. Jadi dia juga terjerumus seperti itu ya, seperti kasus saya tadi itu ya, jadinya dia di usia muda sudah kontak seksual. Apalagi dengan zaman sekarang ini mungkin ibu-ibu di rumah juga harus lebih waspada terhadap anak-anak kita ya, anak-anak yang usia muda itu. Dengan internet yang tersebar apa namanya? Gampang ya, sekali Dok, ya. aksesnya ya, Pergaulannya juga ya. Mungkin perlu dipantau terutama di rumah. Baru-baru ini saya mengadakan penelitian tentang perilaku seksual pada remaja. Ternyata apa namanya? Siswa usia SMP, SMA itu kok saat kita tanyakan dengan kuesioner di mana dia mengakses konten-konten yang tidak baik itu kebanyakan di rumah. Di rumah ya. Jadi ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap anak-anak kita di rumah mungkin agak kurang ya. Ya, saya merasakan sendiri dengan saya di rumah ya, dikasih gadget segala macam, kita kurang apa namanya memperhatikan apa saja akses konten-konten yang diakses. Mungkin ada baiknya menghubungi provider untuk agar konten-konten hal-hal yang buruk itu diblok saja seperti itu. Jadi bisa lebih aman. Dan perbanyak mungkin aktivitas di luar rumah, ya, maksudnya di luar aktivitas positif tentunya ya. Sehingga apa namanya akses untuk megang gadget mulu itu bisa dikurangin. Ya, betul. Ya, mungkin saran untuk ibu-ibu di rumah biar apa hal-hal yang negatif ke arah perilaku seksual yang negatif ini bisa dihindari. Oke. Baik pemirsa, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang pencegahan serta vaksin dan mungkin perbedaan antara pap smear dan IVA yang seperti dijelaskan dokter tadi ya. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Info Kesehatan. Baik pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami, saya Dr. Dia dan Dr. Putu. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang penyebabnya kanker serviks, bagaimana terjadinya, serta faktor resikonya. Sekarang kita lanjut dok ya, bagaimana pencegahan kanker serviks itu. Ya. Pencegahan sebenarnya dibagi jadi 3 ya. Pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Ya, pencegahan primer ini bagaimana orang yang tidak sakit, jangan sampai dia sakit, seperti itu intinya ya. Sakitnya itu misalnya jangan sampai terjadi ke pre-cancer dulu, seperti itu. Pencegahan sekunder ini bagaimana orang yang sudah kena HPV virus ini, jangan sampai dia menjadi kanker. Nah itu intinya. Dengan apa? Dengan screening, segala macam nanti. Ya, yang ketiga, pencegahan tersier ya sudah orang sakit. Ya, bagaimana kita kelola orang sakit ini, agar harapan hidupnya lebih panjang, kualitas hidupnya lebih baik. Ya, itu intinya seperti itu. Pencegahan primer pertama bisa dengan 3 hal ya, misalnya edukasi. Edukasi ini peran kita sebagai provider ya, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan atau petugas kesehatan intinya. Bagaimana mengedukasi orang ini biar dia bisa lebih awas dengan dirinya. Ya. Sama kayak orang hamil, faktor risikonya kan terjadinya sesuatu ada 4T ya. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat, seperti itu. Saya tambahin lagi 1T, tidak peduli. Nah ini ketidakpedulian ini bagaimana kita rubah biar dia jadi peduli. Bahwa saya harus periksa loh, tiap tahun ini jadwal saya loh sekarang pap smear seperti itu. Biar dia tumbuh apa namanya perasaan saya harus memeriksakan diri biar saya jangan sakit seperti itu. Itu yang susah yang saya alami. Jadi tidak perlu harus sakit ya dok harus sakit ya, tidak perlu harus sakit, harus ke dokter kandungan. Sama kayak menganggap ada wanita usia di bawah 20 tahun belum menikah, pendarahan banyak-banyak, dia nggak mau ke dokter kandungan karena dia berpikir, aduh kok saya ke dokter kandungan dipikir saya hamil nanti. Padahal kami ini dokter kandungan atau bidan itu tidak hanya menangani ibu hamil saja, ya kelainan-kelainan di organ-organ kelamin termasuk yang seperti ini ya, ini tugas kita juga untuk menanganinya. Seperti ini kan bukan kehamilan tapi kelainan di organ reproduksi yang harus kita tangani seperti itu. Nah, menumbuhkan ini tugas kita juga ya, tugas kita bagaimana kita menyampaikannya dengan tidak terlalu menakut-nakuti tapi informatif, intinya informatif. Kita menyampaikan, Bu, begini loh nanti seperti itu dengan bahasa awam yang orang awam itu mudah mengerti. Nah, harapan kita di pencegahan primernya apa?
Misalnya seorang wanita atau pasangannya yang mempunyai faktor risiko saat dia berhubungan badan dengan orang lain, misalnya dia multi partner nih, seperti itu memakai alat pelindung, kondom, kondom ya, misalnya ya. sehingga HPV virus itu tidak bisa tertular dari Melalui situ, partnernya itu, seperti Betul. itu ya. Yang ketiga yang kita harapkan apa? Vaksinasi. Ya. Nah ini yang digembar-gemborkan ibu-ibu ya. Memang harganya mahal Bu ya. Pemerintah belum bisa mensubsidi dengan harga yang segitu. Di daerah saya di Bali, di Kota Denpasar itu, mohon maaf, di Badung sudah di anak SMP SMA sudah di apa namanya, di istilahnya ditalangin tuh apa ya, dikasih kontribusi sekian juta dulu, Disubsidi subsidi berapa betul persen ya, gitu ya, Dok, disubsidi sekian persen, sehingga orang tua dia mengeluarkan uang lebih sedikit ya. Kita harapkan di Bontang mudah-mudahan terjadi seperti itu nanti ya. Ya, vaksinasi bisa kita berikan pada adik-adik kita yang belum kontak seksual, bisa. Jadi usia 10 tahun ke atas sudah bisa divaksinasi. Oh, mulai Ya, dari 10 10 tahun ya, ke Dok, atas ya? sudah bisa ya. Apalagi yang sudah pernah kontak seksual atau melahirkan. Tapi pada wanita yang belum kontak seksual bisa dilakukan tanpa lakukan screening dulu. Maksudnya screening sekundernya dengan pap smear ya. Pap smear dulu untuk pencegahan apa namanya, untuk mengetahui ada kelainan apa di mulut rahim itu. Nah, kapan bisa divaksinasi? Saat mulut rahim masih normal seperti tadi digambar, sampai kelainan CIN2 itu, CIN2 pre-cancer stadium 2 masih bisa kita berikan vaksinasi tersebut. Tapi tentunya efektivitasnya tidak sebaik yang belum pernah kontak seksual. Dibandingkan sudah pernah kontak seksual, apalagi yang sudah ada kelainan seperti pre-cancer tadi. Tentunya efektivitas vaksin ini tidak sebaik yang belum pernah kontak seksual. Ya. Umur vaksinnya ini sekitar baru 10 sampai 15 tahun ibu-ibu ya. Vaksinasi bisa diberikan 3 kali. 3 kali. Kapan diberikan? Sekarang, nanti bulan pertama atau bulan kedua, nanti lanjut nih bulan ke-6. Jadi 3 kali vaksinasi. Harga vaksinnya bervariasi antara 500 sampai 1 juta sekali vaksin. Ya, mungkin ibu-ibu yang di rumah, berapa sih harga vaksinnya Dok gitu ya. Ya sekitar seperti itu ya. Ada 2 tipe vaksin ibu-ibu, ada yang bivalen, ada yang quadrivalen. Yang bivalen itu hanya berisi untuk pencegahan kanker serviks yang 16 dan 18 tadi, HPV virus tipe 16 sama 18. Kalau yang quadrivalen itu yang ada tipe 6, 11, 16, 18. Jadi lebih lengkap coveragenya, lebih lengkap coveragenya ya. Yang quadrivalen ini yang harganya lebih mahal. Lebih mahal lagi, lebih Dok, mahal ya? sedikit ya, sekitar ya 1 jutaan lah kurang lebih. Kurang lebih harganya sekali suntik ya. Dan itu harus 3 kali ya, Dok ya? Tapi jenjang Iya, waktunya sarankan 3 kali ya. agak jauh. Agak jauh ya, masih ada kesempatan untuk ngumpulin nabung, Dok. untuk ini, untuk Investasi investasi kesehatan, vaksin. Dok. Betul, iya. Dia diteliti orang yang belum pernah kontak seksual yang disuntik ini dalam 10 tahun, dikatakan dalam 10 tahun bisa memberikan perlindungan hampir 100% pada yang belum kontak seksual, seperti itu. Karena umurnya baru 10 tahun nih, ini penelitiannya masih berlanjut terus nih ke depannya, berapa persennya nanti ini. Ya, tapi kalau orang yang sudah pernah kontak seksual mungkin tidak sampai 100%. Kalau ini masih normal mungkin sekitar 95 sampai 100% perlindungannya. Tapi yang sudah sampai cincin tadi, itu mungkin perlindungannya ya di bawah 80% mungkin ya. Tapi setidaknya ada usaha untuk mencegahnya seperti itu. Untuk mencegah jadi lebih berat ya, Dok, lebih berat lagi, betul sekali. Betul. Seperti dokter yang tadi sudah singgung-singgung, kita pengen tahu, Dok, apa sih perbedaan antara pap smear dengan IVA? Oh iya, ini kita beranjak ke pencegahan sekunder gitu ya. Ada 2 yang bisa kita kerjakan, ada IVA dan pap smear. IVA kebetulan saya nggak bawa videonya. Yang IVA ini kita menggunakan asam asetat. Jadi kayak apa nih, cuka itu ya. Cuka ada cara pencampurannya, nanti itu dioleskan di mulut rahim. Seperti itu nanti terlihat gradien perubahan warna seperti yang tampilkan oleh foto-foto tadi yang kita tampilkan itu. Kalau IVA saya punya videonya, mungkin bisa ditayang. Kalau pap smear saya punya videonya, mungkin bisa ditayangkan biar ibu-ibu di rumah lebih jelas, tidak takut. Nah, ini namanya alatnya cocor bebek ibu ya, atau spekulum kalau bahasanya. Nah, ini mohon maaf, ini untuk edukasi, ini alatnya diambil sampelnya itu nanti dioleskan di objek gelas namanya. Di objek gelas. Nah, ini biasa kita kerjakan setelah dilakukan
pemeriksaan dalam dengan cocor bebek, biasanya kita periksa ke dalam untuk mencari ada kelainan lain atau tidak, seperti itu, dengan melakukan namanya vaginal touche atau pemeriksaan dalam dengan menggunakan jari. Ya. Nah itu, nanti bahan sampelnya tadi itu yang dari sitobras tadi dioleskan di objek gelas, nanti di apa namanya dengan pengawet bisa formalin atau alkohol, nanti dikirim ke laboratorium, dilihat di bawah mikroskop, nanti dilihat kelainannya. Sebenarnya pemeriksaannya cepat saja. Kalau kami di kota-kota besar 1-2 hari sudah jadi hasilnya itu. Ya, tapi di sini karena kita ngirim harus keluar kota. Keluar kota ya. Kayak kami di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, dokter patologi anatominya datang setiap akhir minggu biasanya. Jadi sampelnya itu bisa diperiksa di sini tiap akhir minggu. Jadi sekitar seminggu atau 2 minggu sudah jadi hasilnya. Sudah jadi hasilnya. Nanti dari situ kita bisa lihat bagaimana perubahan sel di mulut rahim itu. Ada ke arah ganas atau ke arah preganas, ada namanya displasia, ada ke arah apa namanya malignansi atau keganasan, nanti kita lihat ya. Nah. Banti banyak Bu bacaannya itu ya. Ada yang positif-positif, kadang-kadang ibu-ibunya itu, "Dok, ini kok positif semua, Bu?" Dok katanya begitu pertanyaannya. Ya Bu, ini artinya dari pemeriksaan ini sel-sel ini terlihat seperti itu. Kadang-kadang ibu kalau melihat semua positif itu pusing, ini ya. Pusing. Aduh, jangan-jangan ganas ini seperti itu ya. Monggo didiskusikan, nanti boleh ke bidan atau ke dokter atau ke kami, ke dokter kandungan. Nanti kita bacakan hasil pemeriksaannya. Jadi interpretasi ya, Dok, interpretasinya ya. Karena ada dua cara pembacaan, ada cara Bethesda sama klasik. Kalau saya lebih suka dengan cara Bethesda, dia jauh lebih komplit cara menggambarkan selnya sama kelainan-kelainannya ya. Nanti bisa kita jelaskan, nggak pusing. Iya. Untuk penanganannya dokter. Penanganan, ya. Apabila sudah terkena kanker. Oke, ya. Tadi setelah, ya kalau kita di kota-kota kecil seperti ini, misalnya kita sudah curiga sekali itu kelainan, bisa kita lakukan dengan IVA tadi. Dia lebih cepat hasilnya. Nggak nyampe 5 menit sudah bisa ini, sudah bisa terlihat. Kalau terjadi perubahan gradian warna, kita punya penanganan namanya see and treat ya. Jadi IVA kalau ada kelainan bisa kita treat langsung dengan menggunakan krioterapi. Kami di Rumah Sakit Pupuk punya alatnya krioterapi. Dibekukan ya, gitu ya, Dok? Ya, dengan menggunakan gas nitrogen, nanti yang kelainan itu di-jerk gitu ya, di-jerk dengan menggunakan gas nitrogen, nanti terbentuk kayak apa ya? Kayak gelembung-gelembung es gitu. Nah, itu mencair nanti. Nanti pemulihannya kurang lebih sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita evaluasi lagi, bisa dengan menggunakan IVA atau dengan pap smear. Nanti untuk mencari ada kelainan atau tidak, keberhasilan terapi kita seperti apa. Nah, ini mungkin untuk CIN 1, CIN 2 masih bisa kita menggunakan cryo itu. Penanganan lain yang bisa kita kerjakan ada namanya konisasi. Mungkin pernah dengar ya, kayak Cornelo, mohon maaf. Jadi jaringan yang jelek itu dipotong. Ya, diambil. Nah, keuntungannya konisasi dibandingkan cryo, kalau cryo langsung diterapi, kita tidak memperoleh sampel. Sampel maksudnya jaringan di sini kelainannya apa sih, seperti itu. Tapi kalau dengan konisasi, karena jaringannya itu kita potong, jaringan yang jelek di mulut rahimnya kita potong, jadi kita dapat sampel untuk diperiksain ke lab. Jadi dari situ bisa kita dapatkan hasilnya ganas atau gimana, seperti itu. Itu untuk CIN 1, CIN 2. Tapi kalau udah mengarah ke CIN 3, pada wanita yang sudah anaknya cukup, tidak punya, istilahnya rasanya sudah cukup lah keturunan saya, nggak mau punya anak lagi, biasanya kita sarankan untuk operasi. Nah, seperti saya bilang tadi, 30% mengarah ke arah ganas. Ya, jadi kita potong 30% itu dengan mengangkat rahim sampai ke mulut rahimnya. Bahkan kalau diperlukan sampai ke kedua indung telur pun kita angkat. Ya, untuk pencegahan ke arah penyebaran ke arah sana, mungkin ya ke arah aneksanya. Jadi kita angkat semua itu. Ya, tentu CIN 3. Nah, bagaimana kalau sudah kanker? Sudah kanker ya. Kanker ya. Kalau stadium 1 dan 2 biasanya pengangkatan total, namanya radikal. Jadi sampai ke kelenjar getah beningnya pun kita diambil ya. Kalau sudah ke stadium 3, stadium 4 itu sudah penyebaran jauh, tidak bisa lagi dilakukan dengan operasi. Jadi yang kita kerjakan adalah kemoradiasi biasanya. Itu yang paling bagus sekarang ya. Diberikan obat keras, kemoterapi, dan dilakukan terapi dengan sinar. Jadi kemoradiasi. Itu hasilnya cukup baik. Ya, setidaknya 5-year survivalnya sekitar ya 50-70% lah. Ya, 50-70%, tapi perlu pemantauan nantinya. Pemantauannya biasanya dengan melakukan pap smear rutin dari mulut rahimnya, itu kita melihat tanda-tanda keganasan atau tidak.
Biasanya di awal, di 3 bulan pertama bisa per bulan, nanti setelah 3 bulan hasilnya negatif, semua tidak ada sel-sel ganas, mungkin dilanjutkan per 2 bulan atau 3 bulan. Pemantauannya sampai 1 tahun, kalau sudah dikatakan negatif, bisa mungkin per 6 bulan nanti dievaluasi dengan menggunakan pap smear. Nah, andaikan dalam masa pemantauan itu ditemukan lagi sel ganas, bisa diulang lagi. Mungkin dengan regimen yang berbeda terapinya, ya. Yang sudah dengan obat yang lain, ya. Atau dengan obat yang sama, mungkin dengan dosis yang disesuaikan. Disesuaikan, seperti itu. Ya. Oke dokter, kalau ada nggak ya dok pesan untuk para GP di Bontang, para dokter untuk mengedukasi pasien seperti apa cara edukasi yang tepat untuk pasien-pasien kanker ini dok? Pasien kanker, kanker atau yang berisiko? Berisiko juga. Iya. Iya. Saya beberapa kali diundang, ada ibu-ibu kayak arisan atau diundang untuk mengedukasi tentang kanker ini. Selalu saya bilang, ibu-ibu jadilah duta di masing-masing wilayah ibu, ya, menyampaikan hal-hal positif tentang pencegahan kanker ini. Ya, saya harapkan juga seperti itu teman-teman kita ya, yang di puskesmas atau yang di luar rumah sakit ya, maupun di rumah sakit pun seperti itu. Ketemu wanita usia reproduksi, sudah punya keturunan, atau misalnya adik-adik kita ketemu usia yang masih sekolah, yang belum pernah kontak seksual atau setidaknya kita sedikit selipkan edukasi tentang hidup sehat dulu deh ya, hidup sehat itu seperti apa, terus baru kita mengarah ke pencegahan yang seperti ini ya. Ya, saya juga berharap sebenarnya di sekolah-sekolah itu ada juga materi tentang kesehatan reproduksi ya, kesehatan reproduksi. Nanti menyinggung penyakit-penyakit besar yang bisa terkena pada wanita ya. Betul. Kanker serviks ini kan nomor 2 penyakit kanker yang terbesar di wanita. Yang pertama kanker payudara, yang kedua yang ini. Tapi kalau di bagian obstetri dan ginekologi, bagian kandungan, kanker serviks ini nomor 1. Ya. Terbesar ya, menyebabkan kematian pada penyakit kanker ya. Nah, mungkin diselipkan edukasi, misalnya nyeletuk lah, kalau saya sering nyeletuk, Bu, sering kayak pasien-pasien yang pakai IUD misalnya, Bu, kontrol tiap tahun ya, sekalian pap smear nanti gitu ya. Jadi dengan menyelipkan kata pap smear itu, tidaknya ibunya pingin tahu dia, apa itu pap smear dok? Nah, mulailah kita masuk untuk edukasi seperti itu ya. Sering saya bilang seperti itu, Bu, nanti kontrol per tahun, sehat nggak, sakit nggak sehat, sakit nggak, sehat maupun sakit, kontrol aja. Sekadar untuk ini, mudah-mudahan nggak ada hadiah jelek ya, untuk pencegahannya seperti itu ya. Di situ kita selipkan edukasi-edukasi yang positif ke pasiennya ya. Mungkin hal-hal negatif kayak gambar-gambar tadi jangan di awal ditampilkan, jadi malah tambah takut. Bukannya tambah berani. Ya, ada orang yang tipenya melihat seperti itu, aduh jangan deh, nanti saya seperti takut, ini ya. Mungkin pesan saya ke ibu-ibu juga di rumah, jangan takut diperiksa. Tidak sakit ke Bu tadi melihat kayak alat cocor bebek itu masuk. Kalau ibu lemas saja ya, tidak akan sesakit melahirkan. Itu yang ditakutkan. Aduh, kayak orang melahirkan lagi dok, saya dibuka seperti ini ya. Mungkin rasanya itu, ya. Agak tidak nyaman ya dok ya. Pasti tidak nyaman ya, masukkan sesuatu pasti tidak nyaman ya. Tapi biasanya kita sambil ajak ngobrol segala macam ya. Nggak terasa ya. Terasa, betul. Sekali lagi. Kalau sudah masuk ya, sudah bisa dilihat isinya. Oke, ya. Pemirsa, sudah tidak terasa sudah 1 jam. Ya, dokter bisa disimpulkan dari diskusi kita tadi. Ya, ibu-ibu, kanker serviks ini kanker yang mengenai mulut rahim ya Bu ya. Ini kanker yang kedua terbesar penyebab kematian pada wanita. Ya, yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker mulut rahim. Penyakit ini bisa dicegah lebih awal. Pertama dengan apa? Dengan sama seperti kanker payudara, sadari ya seperti itu. Ya, bagaimana kita memeriksakan diri sebelum kita sakit. Ya, caranya dengan apa? Dengan screening awal. Nah, ibu yang sudah pernah kontak seksual, screening menggunakan IVA maupun pap smear secara rutin. Kalau pap smearnya hasilnya normal, setahun 2 tahun tidak apa-apa sekali pap smear. Kalau hasilnya misalnya mencurigakan dari hasil pemeriksaan yang didapatkan, lebih awal kontrol, nanti dikasih tahu sama petugas kesehatan, Bu, 6 bulan, 3 bulan lakukan pap smear lagi. Nah, andaikan hasilnya normal, ibu-ibu,
Ibu bisa melakukan pencegahan lebih awal dengan menggunakan vaksinasi tadi, ya, vaksinasi kanker serviks. Ada 2 tipe tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang bivalen dan kuadrivalen. Harganya memang agak sedikit mahal, mungkin bisa disisihkan sedikit bekalnya, uang belanjanya, yang emak-emak terutama ya, jangan belanja aja. Ya, bisa disisihkan sedikit uangnya untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak ibu mungkin yang masih belum pernah kontak seksual, yang masih pelajar mungkin SMP, SMA ya, yang usianya 10 tahun ke atas, tanpa menggunakan pap smear bisa langsung vaksinasi. Vaksinasinya itu saya bilang tadi 3 kali ibu. Bulan sekarang, nanti tergantung tipe vaksinnya tadi, bisa di bulan pertama atau bulan kedua setelahnya, atau di bulan ke-6. Nanti perlu diulang nggak vaksinasinya ini? Bisa diulang dengan booster 10 tahun kemudian, ya. Karena usia vaksinnya ini baru 10 tahun. Jadi peneliti menyarankan ya 10 tahun diulang lagi sekali. Ya, seperti itu. Pada ibu-ibu usia yang masih di bawah 50 tahun, rutin pap smear dan kalau bisa vaksinasi itu jauh lebih bagus. Setidaknya jangan sampai jatuh nanti ke arah kanker, ya. Kalau masih di pre-kanker ibu-ibu jangan takut, itu penyembuhannya bisa kami jamin dalam sekitar 80 sampai 90% sembuh total bisa, terutama kalau misalnya ditemukan di stadium yang lebih awal. Stadium pre-kanker lebih awal. Tapi kalau sudah mengarah ke kanker, namanya penyakit kanker ya, kadang unpredictable. Tapi kalau ditemukan pada stadium yang lebih awal dengan penanganan yang tepat, 80-90% bisa disembuhkan. Maksudnya 5 year survival rate-nya lebih tinggi ketimbang kita temukan keadaan sudah stadium 3 atau stadium 4. Itu tentunya persentase angka hidup ke 5 tahun ke depannya jauh lebih rendah. Ya, seperti itu. Ya, sadari ibu-ibu ya, dan jangan malu memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Mungkin itu pesan saya, Dokter Dia. Ya. Terima kasih. Baik, demikian pemirsa acara info kesehatan kita hari ini. Jumpa lagi Selasa depan dengan topik yang berbeda. Ya, saya Dokter Dia bersama Dokter Putu dan kru PKTV undur diri. Selamat malam.